Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon di on cam, silahkan eh, saya ingin lihat teman-teman sekalian. Ya, mohon di on cam ya semuanya ya. Ini baru Fanta doang yang on cam. Seri, Rina, Adrin, Anggi. Ya, yang lain ya, ya, ya. Nah, yang cowok nih pada nggak mau nih. Ya, Alfreda udah. Siapa lagi? Ayo. Bisma Arya Putra nih, mana nih Bisma nih? Halo Bisma. Wah, ini di mana Bisma? Di kampus ya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Oke, teman-teman sambil nunggu tolong di on cam ya. Kita lihat apa namanya kita lihat tugasnya dulu deh. Kita udah masuk sama seperti yang lain ya. Kita masuk esensi perkuliahan dan di sini kita lihat sudah 28 yang mensubmit. Jumlah semuanya berapa, Fanta? 35, Pak. 35, berarti yang satu lagi Viros. Viros ini nanti kakak kakak kelas ya yang jadi asisten kita nanti mata kuliah ini dibantu oleh Kak Viros. Satu lagi saya belum tahu siapa nanti Viros akan mencarikan. Kita lihat yang belum submit itu Apriani ini apa teacher kali ya? Apriani nanti saya ini. Apriani kelas ini bukan? Bukan, Pak. Kan ya. Oke, coba cek saya cek Apriani. Aprianisa, oke, Aprianisa nanti akan jadi mentor ya teman-teman sekalian. Kemudian coba kita lihat sama seperti yang lain ya, yang belum submit nanti ini Muhammad Rizawi Bawa kelas ini bukan Fanta? Iya, betul, Pak. Oke, ini satu ya, nggak apa-apa, telat sekarang nggak apa-apa ya. Kemudian ini Muhammad Fajar, ini Muhammad semua nih. Givari Afrilianto kelas ini ya, Fanta ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Maulana, ya yang Muhammad nih pada nggak ngumpulin nih. Ya, Muhammad Maulana nggak ngikuti sunnah Rasul nih. Ya, udah telat. Kemudian Muhammad Saleh, betul ya? Iya, Kelas ini Pak. juga. Kemudian Azkia, kelas ini juga. Mm-mm. Eh, Kemudian Firda, kelas ini juga ya. Iya, Pak. Oke, siap. Ya, ini teman-teman sekalian, sama seperti kelas yang sebelumnya tadi, ini yang belum sempat mengumpulkan nggak jadi masalah ya,
karena setelah ini juga nanti ada assignment berikutnya dan mohon untuk tidak tidak lagi telat begitu. Aprian Nisa ini akan jadi asisten kalian ya, saya assign sebagai teacher. Studentnya kita close. Nah, berarti teacher. Sekarang kita akan grouping ya. Grouping. Kita akan grouping. Oke, kita auto create di sini. Kelompok. Nah, member per grupnya 4 maksimum. Coba kita lihat ya, teman-teman sekalian. Ya, ada 9 kelompok ya. Ada satu kelompok 3 orang, nggak apa-apa. Kelompok pertama, tolong di-capture, Fanta. Ini Adrin dan kawan-kawan. Oke, sudah, Pak. Oke, kelompok kedua, Amel dan kawan-kawan. Sudah, Pak. Kelompok ketiga, Anggita dan kawan-kawan. Oke, udah, Pak. Oke, kelompok keempat, Givari Aprilianto dan kawan-kawan. Sudah, Kak, Pak. Oke, Alfreda dan kawan-kawan, kelompok 5 ya. Oke. Kelompok 6, Fadilah dan kawan-kawan. Oke, udah, Pak. Ya, kemudian Maura dan kawan-kawan. Udah, Pak. Oke, kemudian Bisma dan kawan-kawan. Udah, Bisma Pak. Putri ya. Oke. Kelompok 9 terakhir ini 3 orang. Oke, udah, Pak. Oke, clear ya teman-teman ya. Nih udah ya. Semuanya udah kebagian. Kebagian. Oke, kebagian. Semua. Mantap, berarti kelompok 6. Iya, Pak. Ini enggak ada double kan pastinya? Udah aman sih, Pak, kalau Aman. dilihat-lihat. Iya, oke, sip, sip. Ya, kalau sudah aman, kita sudah pengelompokan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, pada hari ini kita ingin pastikan kita satu persepsi tentang organisasi belajar. Saya sudah berikan penjelasan kemarin tentang secara umum organisasi belajar dan ada beberapa definisi malah menurut orangnya langsung ya. Menurut Michael Marquardt dan juga menurut Peter Senge. Maksudnya videonya itu orangnya langsung yang ngomong begitu. Ya, kalian beruntung tuh dapat video orangnya langsung, Michael Marquardt bicara tentang apa itu organisasi belajar dan juga Peter Senge apa itu organisasi belajar, dan saya juga lampirkan satu artikel yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan organisasi belajar. Nah, hari ini kita coba teman-teman sekalian, mohon dicatat nanti oleh Fanta ya. Nah, siapa yang akan menjelaskan tentang organisasi belajar, dan ini sangat berguna sekali sebenarnya baik Anda sebagai individu nanti, individu yang belajar maksudnya, dan juga ketika Anda bergabung dalam sekelompok orang. Dalam ini adalah organisasi apapun bentuknya, ya. Oke, udah diidentifikasi Fanta siapa aja kira-kira yang akan sharing? Sudah, Pak. Tadi yang mau maju itu pertama ada Akmal. Mau Akmal. maju. Oke, kita beri kesempatan Akmal ya. Silakan Akmal. Halo Pak Wes, selamat siang dan Ya, selamat teman-teman siang. sekalian. Kebetulan saya ngerangkumnya video yang dari Peter Seng, Pak. Boleh. Hmm, Nah, jadi Peter Seng itu menurut yang saya tangkap menjelaskannya itu bahwa organisasi belajar itu pada dasarnya adalah tentang orang-orang yang berada dalam organisasi yang sama, yang terus-menerus bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Jadi Peter Seng ini menggarisbawahi bahwa organisasi belajar itu bukan hanya sebuah istilah atau jargon, namun em,
itu tentang menciptakan budaya di mana ya belajar itu dilakukan secara kolektif bersama-sama, dan dilakukan, dan belajar itu di sebuah organisasi itu harus menjadi hal yang normal dan dilakuinnya itu secara berkelanjutan. Nah, eh, jadi intinya itu organisasi belajar itu jenis organisasi yang secara aktif mendorong dan memfasilitasi learning di seluruh anggota organisasinya, baik itu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuannya atau keterampilannya. Nah, Peter Seng juga eh, menjelaskan bahwa ada dua pola pikir yang bisa masuk ke organisasi belajar. Nah, pola pikir yang pertama itu adalah pola pikir kontrol, dan yang kedua itu adalah pola pikir learning. Nah, setelah saya cari, pola pikir kontrol dan learning itu adalah pendekatan yang dapat diambil oleh sebuah organisasi untuk mengelola aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau pola pikir kontrol itu tuh fokus utamanya adalah pengendalian dan pengawasan terhadap individu dan proses di dalam organisasi tersebut. Jadi dia itu cenderung mengatur dan memantau ketat setiap tindakan pegawai gitu. Jadi dikontrol. Nah, kalau pola pikir learning itu lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan berkelanjutan di organisasi tersebut. Jadi Peter Seng menjelaskan bahwa di organisasi belajar seharusnya yang mendominasi itu pola pikir yang learning tadi, bukan yang Betul. kontrol. Nah, Peter Seng juga menjelaskan bahwa ada 3 elemen utama dalam organisasi untuk membangun organisasi belajar. Yang pertama itu ada elemen tools atau alat-alat untuk belajarnya. Yang kedua itu organisasi ini tuh harus memiliki filosofi guiding filosofi. Jadi organisasinya itu harus apa ya, memandu setiap individu di dalamnya gitu untuk belajar. Nah, yang elemen yang ketiga itu adalah infrastruktur untuk pembelajarannya tadi. Nah, untuk contohnya Pak, saya ngambil Kemenku. Nah, jadi Kemenku itu sudah berusaha untuk menjadi LO atau Learning Organization. Nah, ini bisa teman-teman baca juga di webnya Korpu Kemenku karena ini buat umum, bisa dibaca oleh semua orang. Jadi, mengapa Kemenku itu ingin menjadi LO atau Learning Organization? Karena menurut Kemenku, LO ini bisa menjadi katalisator untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik. Katalisator itu tadi saya nyari artinya itu kayak hal pemicu atau mempercepat. Jadi LO itu bisa menjadi pemicu atau pemercepat kinerja individu dan organisasi yang lebih baik. Nah, em, di sini Kemenku tujuannya menjadi learning organization itu agar mereka dapat mengantisipasi perubahan yang semakin cepat, disrupsi dan ketidakpastian di tingkat nasional dan global dalam rangka mewujudkan organisasi yang agile, adaptif, dan inovatif. Lalu untuk meningkatkan budaya pembelajaran kolaboratif, digital, kreatif, dan mandiri bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenku, lalu juga untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang handal, akuntabel, dan kompeten setelah dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien, lalu untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan. Lalu dapat memelihara aset intelektual organisasi melalui knowledge management, dan yang terakhir itu meningkatkan budaya berbagi pengetahuan di tingkat individu, tim, maupun organisasi. Nah, jadi untuk apa ya, untuk menjadi learning organization, Kemenku ini dia membuat sebuah namanya itu Corporate University atau Kemenku Korpu. Nah, jadi Kemenku Korpu itu tuh implementasi dari Kemenku agar bisa mencapai tadi learning organization. Itu Pak, penjelasan dan contoh yang saya Oke. ambil. Oke, teman-teman sekalian,
poin utama yang harus kita tangkap sebagai tapers di sini ya, itu memaknai learning, ya, memaknai learning atau belajar itu bukan hanya ada sekelompok orang yang belajar dan ada segelintir orang yang mengajarkan. Ya, tapi belajar itu bisa terjadi sepanjang saat, sepanjang waktu, apalagi ini yang terjadi dalam satu organisasi. Jadi setiap upaya yang terjadi atau yang dilakukan ya untuk mengantisipasi perubahan di lingkungan atau melakukan satu perbaikan-perbaikan itu adalah belajar. Gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau kita bicara dalam organisasi, itu ada seseorang dalam organisasi, ada seseorang lain dalam organisasi, ada seseorang lain lagi, ada seseorang lain lagi, ada seseorang lain lagi. Nah, di antara seseorang-seseorang itu secara kumulatif, apabila dia terus meningkatkan kapasitasnya sebagai individu dalam organisasi, menurut Peter Senge gitu ya. Nah, maka besar kemungkinan organisasi itu akan menjadi satu organisasi yang belajar. Nah, berarti teman-teman sekalian mengirimkan anggota organisasi menjadi ke dalam satu tempat pembelajaran, katakanlah pelatihan, katakanlah lembaga kursus dan lain sebagainya, itu bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kapasitas individu ya. Nah, kapasitas individu ujung-ujungnya nanti secara kumulatif menjadi kapasitas organisasi. Nah, Peter Senge lebih menekankan bahwa aset daripada organisasi itu bukan hanya sekedar modal usaha. Bukan hanya sekedar uang secara fisik, tapi adalah tacit knowledge. Orangnya maksudnya ya. Orangnya itu yang mahal gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian bagaimana mengubah satu organisasi dari pola pikir kontrol, ya, pola pikir yang semua diatur, dikendalikan dan segala macam, menjadi pola pikir continuous improvement atau bahasa lain tadi Fawaz menyebutnya sebagai pola pikir learning, ya, meminjam istilah yang dipakai dari Peter Senge. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, apa yang disampaikan oleh Akmal tadi dalam contohnya adalah itu temanku ya, Kemenku Pak, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan gitu ya, salah satunya ya. Saya kebetulan termasuk salah satu yang mendapat orang yang berpengaruh di Kementerian Keuangan ya, di pajak gitu, dan mendorong terjadinya satu apa yang disampaikan oleh Akmal tadi. Nah, mudah-mudahan ya di kementerian itu bisa ada satu contoh loh, maksud saya gitu ya, bagaimana satu institusi dalam lembaga pemerintah ingin menjadi satu learning organization. Artinya organisasi yang senantiasa adaptif terhadap perubahan lingkungan, ya, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, antisipasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga terus bisa serait dengan cara meningkatkan kapasitas individu dalam satu organisasi, sehingga secara kumulatif akan meningkatkan kapasitas daripada organisasi tersebut. Nah, oke. Thank you Akmal, luar biasa, dan contohnya sudah paham, sehingga nanti kita bisa untuk project kita akan melakukan survei kematangan organisasi belajar ya. Jadi kematangan belajar satu organisasi seperti apa kita bisa bayangkan. Tapi untuk perkuliahan ini nanti kita pakai framework-nya Mark Watt ya, dan untuk the fifth disiplinnya kita pakai Peter Senge ya. Jadi disiplin kelima daripada Peter Senge, dan ini nanti saya akan berikan bukunya kepada teman-teman untuk dipelajari, terutama framework yang dibuat oleh Michael Marquardt yang judulnya adalah Building the Learning Organization ya. Oke. Thank you so much Akmal, luar biasa. Next siapa ingin yang menyampaikan lagi, silakan. Bisma, Pak. Oke, Wisma. Silakan Wisma. Ini calon-calon konsultan korpus semua nih kayaknya nih.
mahasiswa-mahasiswa di kelas saya nih. Oke, silakan. Nah, ya, Pak. Jadi menurut video yang saya tonton, yang saya pahami tentang dari organisasi belajar ini adalah organisasi ini, Best Belajar ini organisasi yang berfokus pada pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi di dalam organisasi ini terjadi pembelajaran terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan dan juga untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, dalam video juga dijelaskan beberapa hal yang diperhatikan dalam menjalankan organisasi belajar ini. Itu ada alat pembelajaran, yaitu alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajarannya. Kemudian juga filosofi pembelajaran, yaitu filosofi atau nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana pembelajaran dilakukan. Kemudian juga infrastruktur pembelajaran yang digunakan untuk mungkin berbagi pengetahuan yang dengan cara yang lebih efisien. Nah, untuk contohnya, di sini saya masih sedikit bingung. Saya mengambil contoh, misal dalam sebuah kafe A, dalam kafe A ini dia menjalankan organisasi belajarnya menggunakan filosofi atau tujuan pembelajaran yang digunakan, yaitu visi dari kafe tersebut, yaitu menjadi kafe yang terbaik dalam hal rasa dan pelayanan. Kemudian kafe tersebut melakukan setiap minggunya, yaitu evaluasi tentang apa yang masih kurang atau belum sesuai dengan tujuan yang tadi, yaitu menjadi kafe terbaik dalam hal pelayanan dan rasa. Maka pihak manajemen menentukan alat sebagai alat pembelajaran untuk mencapai dari tujuan atau filosofi tersebut, yaitu dengan menggunakan pelatihan rutin tentang bagaimana pelayanan dan juga bagaimana mengolah kopi agar bisa lebih sesuai dengan peminat atau pengunjung dari kafe tersebut. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Saya. Oke, Bisma, ini teman-teman juga mohon nanti jangan sampai nanti pola pikir kita yang dimaksud dengan organisasi belajar itu sama seperti belajar orang-orang belajar di ruang kelas. Ya, jadi alat tool yang memungkinkan untuk terjadi aktivitas belajar itu tidak seperti tool seperti yang kita bayangkan, ada kelas, ada papan tulis, ada ini dan lain sebagainya ya. Jadi kita gambarkan kira-kira seperti ya ini yang contoh yang dibuat oleh Bisma ya. Contoh yang dibuat Bisma itu adalah suatu kafe. Ya kan gitu ya, kafe. Itu jualannya apa Bisma? Makanan dan minuman sih, Pak, fokus. Iya, makanan dan minuman. Tadi yang jadi permasalahan yang ditingkatkan apa tadi? Untuk mencapai tujuannya dia, Pak, visinya dia pelayanan dan rasa, mencapai yang terbaik dalam hal pelayanan dan rasa. Ya, jadi pertama rasa, kedua servisnya ya, layanannya gitu kan. Oke. Nah, di sini kalau organisasi belajar teman-teman sekalian, di sini ada rasa ya teman-teman sekalian. Contoh ya. Contoh untuk yang pertama adalah rasa. Ya. Sementara di sisi lain itu ini di luar kafe, ini kafe ya segede gini ya, kafe segede gaban gini. Nah, di luar lain itu ada terjadi yang di luar daripada kafe itu kita sebut sebagai apa? Lingkungan. Ya kan? Artinya di luar dari itu kan namanya lingkungan. Ya, kita paham ya teman-teman sekalian ya. Lingkungan ini di luar ini ya, di luar ini pasti ada di lingkungan ini. Berarti ada sesuatu yang berubah. Ya, misal ya teman-teman, misal kalau dari istilah, saya pinjam istilahnya Michael Marquardt, itu adalah di sini teman-teman sekalian, misalnya customer expectation. Nah, ekspektasi daripada customer itu kan akan pasti di luar ya, di luar itu pasti akan berbeda. Nah, anak-anak sekarang ini ekspektasi terhadap rasa itu kan akan beda dengan ekspektasi angkatan saya. Itu angkatan saya loh, saya nih banyak gitu kan. Beda soalnya dengan Bisma. Nah, disitulah teman-teman sekalian, disitulah
yang namanya organisasi belajar itu berarti mempelajari customer expectation daripada calon marketnya dia, kan gitu ya. Nah, ketika dia menyadari adanya perubahan customer expectation, katakanlah dia pengennya yang kayak gini dan lain sebagainya, maka kafe tersebut akan mencoba untuk menyesuaikan dengan ini, menciptakan rasa-rasa tertentu. Bukan hanya rasa, mungkin penyajiannya juga akan seperti apa gitu ya, kira-kira begitu. Kemudian dari sisi servis, teman-teman sekalian, misal ya, dari sisi servis misalnya untuk dine-in ini seperti apa? Untuk yang lawannya apa? Dine-in, dine-out? Enggak ya, take away ya lawannya ya. Iya kan, untuk take away. Sorry, nggak mungkin dine-out ya, nggak ada ya dine-out ya, jadi take away. Misal ya, untuk dine-in sendiri, teman-teman sekalian, yang terjadi di luar, di lingkungan ini akan akan berbeda gitu ya. Nah, di sini akan berbeda teman-teman sekalian, ekspektasinya. Ya, akan berbeda banget. Nah, sehingga cara memberikan layanan dine-in mungkin akan mengantisipasi ini. Begitu juga untuk yang take away. Ya, untuk yang take away, teman-teman sekalian, untuk yang take away ini juga ada macam-macam. Di lingkungan, ada mungkin masalah kecepatan. Ya kan? Masalah kecepatan pengambilan itu ya. Kemudian yang kedua, masalah teknologi yang digunakan. Maka itu juga menjadi satu kesadaran daripada kafe itu, sehingga menyesuaikan untuk dine-in kayak gimana nih. Ya, untuk dine-in. Untuk dine-in mungkin orang Indonesia itu senangnya dilayani. Ya, makanya saya kira yang dine-in itu kayaknya nggak cocok kalau untuk orang Indonesia, misalnya contoh ya, bayar dulu baru makan. Kan ada yang kayak gitu ya. Atau makan dulu baru bayar. Nah, itu menjadi satu pertimbangan buat kafe itu, apakah sistemnya dine-in itu bayar dulu baru makan atau makan dulu baru bayar. Ya, apakah Indonesia itu cocok untuk self service? Kayaknya enggak deh. Misal itu karena kita udah terbiasa jadi inlander. Inlander itu apa namanya? Orang-orang yang suka Indonesia banget ya, suka disuguhi, dilayani begitu. Nah, ini jadi pertimbangan loh teman-teman sekalian ya, gitu. Ini contoh saja. Sehingga misal Bima ini punya restoran tersebut. Bima punya restoran tersebut. Mungkin saja Bisma sebagai owner nih berpikir kayaknya kebiasaan cara melayani belanja di restoran itu nggak bisa disamakan dengan cara melayani makan seperti di KFC, dan lain sebagainya, karena itu di luar sana. Mungkin kayaknya adalah seperti warteg yang touchscreen dulu. Warteg itu touchscreen ya, tunjuk gitu kan, atau seperti apa begitu, atau seperti yang Padang, sajiin dulu banyak, ya mereka tinggal pilih ala carte-nya seperti apa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya Bisma sebagai owner berpikiran seperti itu, maka itu besar kemungkinan ya kafenya Bisma itu adalah salah satu bentuk kafe yang belajar. Itu contoh ya. Atau misalnya waiters-nya. Ya, waiters ini kalau culture orang Indonesia itu melayani. Karena culture orang Indonesia itu melayani, maka Bisma akan mengarahkan agar para waitress-nya itu memiliki pola belajar, pola pikir belajar. Nah, bagaimana dia melayani tamunya seperti apa. Nah, sehingga akhirnya ketemulah satu pola. Setelah ketemu satu pola, akhirnya disepakati ini menjadi standar kafenya Bisma. Ya, misal ya teman-teman sekalian. Maka itu adalah hasil daripada proses di mana setiap individu, dalam hal ini individu itu adalah waiters ya. Individu waiters kan misalnya
misalnya Bisma punya waitress berapa ya? 10 ya Bisma ya, misal ya. Tapi antara waitress 1, waitress 2, waitress 3 itu meningkatkan kapasitasnya masing-masing sehingga menemukan satu pola yang itu diadopt oleh KP itu. Maka itu adalah organisasi belajar. Tapi kalau Bisma sebagai owner, apaan itu melakukan kayak gitu, nanti susah dan sebagainya, tidak memberi peluang kepada anggota daripada kafenya Bisma ya, atau waitersnya tadi untuk melakukan inovasi dalam melakukan service atau pelayanan itu, maka besar kemungkinan itu bukan organisasi belajar. Iya kan? Dari sisi ownernya loh ya. Berarti kalau seperti itu menurut Peter Seng, berarti Bisma sebagai owner tidak menghargai tidak mengoptimalkan tacit knowledge dari anggota organisasi tersebut. Gitu kira-kira itu yang tadi dijelaskan oleh Akmal kan itu ya, teman-teman sekalian. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian kira-kira gambaran di mana organisasi itu akan eksis dan akan dia hidup terus-menerus kalau melakukan hal-hal seperti tadi. Ya, ketika melakukan hal seperti tadi itulah kita sebut sebagai organisasi belajar. Berarti belajar itu adalah berubah, beradaptasi, melakukan perbaikan yang sifatnya secara continuous. Tapi dari seluruh anggota organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ya, kawan-kawan sekalian ya. Oke, kira-kira seperti itu. Thank you Bisma ya menjelaskan tentang organisasi belajar. Oke, siapa lagi? Fanta. Tadinya mau Alfreda Fani, Mika bisa nggak? Aman enggak? Oke, bisa Oh, itu. bisa, aman. Fani kedengeran? Oke. Silakan Fani. Iya, kedengeran, Pan. Ya, jadi di sini saya mengambil dari videonya yang Michael McCord. Jadi setelah saya nonton video itu, organisasi belajar adalah organisasi yang terus-menerus memperbaiki diri seiring dengan interaksinya dengan lingkungan. Ini tuh berarti organisasi tersebut mampu belajar dari setiap pengalaman dan menerapkan pelajaran tersebut untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Nah, yang di dalamnya itu terdapat adanya karyawan, pelanggan, sama juga ada kompetitornya. Di sini saya tuh mengambil contoh dari perusahaan Google. Jadi, kenapa ngambilnya perusahaan Google? Karena perusahaan ini tuh bergerak di bidang teknologi sama informasi dan seperti yang kita tahu dari masa ke masa itu adanya improvement sesuai dengan kebutuhan sama lingkungan yang dilakukan oleh Google. Kayak pada saat kita adanya pandemi COVID kemarin, itu kayak kan sebenarnya Google tuh udah punya Google Meet ya. Cuman kebutuhan kita akan tools untuk bekerja sama belajar itu dari secara jarak jauh itu meningkat secara drastis. Nah, jadi Google ini ternyata juga pastinya mempelajari setelah tahu adanya peningkatan kebutuhan tools tersebut, Google itu pastinya mempelajari produk pesaingnya dari perusahaan lain untuk memahami kenapa produk pesaingnya itu lebih sukses ataupun lebih banyak digunakan oleh orang-orang lain. Nah, setelah yang saya pelajari juga tuh Google itu menyediakan pelatihan sama program pelatihan kepada karyawannya untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, jadi menurut saya Google ini setelah adanya pelatihan sama mereka mempelajari produk pesaingnya itu setelah hal tersebut mereka itu merespon perubahan dengan adanya peningkatan kapasitas serta fitur-fitur yang digunakan di Google Meet untuk menunjang kebutuhan dari pelanggannya yaitu bekerja dan belajar secara jarak jauh. Jadi
kesimpulannya itu organisasi belajar adalah organisasi yang terus-menerus memperbaiki diri seiring dengan kebutuhannya dan interaksi dengan lingkungan supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi teman-teman, contoh yang sangat nyata di depan kita sebagai organisasi belajar adalah salah satunya adalah Google. Ya, Google bahkan nggak punya kantor ya. Nah, punya sih kantor, tapi kadang-kadang cara ngantornya juga udah berbeda, bagaimana sharing ide dan lain sebagainya dengan cara mereka sangat menghargai teman-teman yang melakukan riset, ya, riset baik secara individu maupun kelompok untuk melihat terjadi apa yang terjadi di luar sana dan perkembangan lain dan lain sebagainya, misalnya mengenai cyber security, mengenai macam-macam loh ya, yang ada kaitannya dengan kepentingan daripada Google tersebut, dan ide-ide tersebutlah yang membuat Google ini sampai sekarang ya katakanlah dari sisi search engine saingannya kayaknya nggak ada ya. Dulu ada Yahoo ya, ada apa lagi? Saya juga nggak hafal. Kita tahunya Google aja sekarang ini kan untuk menggunakan search engine. Padahal masih banyak lagi search engine yang lain yang selain daripada Google gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita ingin melihat seperti apakah organisasi belajar, maka kita lihatlah organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan atau corporate yang sekarang begitu eksis dan begitu melesat perkembangannya. Ya, kira-kira begitu. Nah, tapi teman-teman juga banyak melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga katakanlah besar tapi tiba-tiba down. Ya nggak tahu karena apa dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ada juga naik sesaat langsung turun ya. Ada yang naik gitu ya, nggak turun-turun begitu. Kira-kira seperti itu. Teman-teman sekalian, coba teman-teman bayangkan perusahaan yang memiliki visi tentang kendaraan listrik. Tesla. Ya, itu digagas tahun berapa coba? Ya, kalian belum lahir itu udah digagas teman-teman sekalian ya. Atau 100 tahun yang lalu udah digagas. Ya, tapi dia sangat konsisten dengan gagasannya itu karena dia dapat memprediksi kemungkinan besar itu akan terwujud. Nyatanya sekarang terwujud teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bisa jalan-jalan di Jakarta misalnya itu bisa dihitung sekarang mungkin 10% kendaraan yang ada di jalan itu adalah EV ya. EV artinya electric vehicles. Mungkin nyampe nggak 10% Banta di jalan? Atau mungkin 0,5% ya? Atau Iya, Pak. Bawah ya kan? 10 deh, Pak. Kayaknya masih di bawah 10% ya. Nah, itu kira-kira artinya hal-hal seperti itu menjadi satu gambaran itu adalah organisasi belajar. Nah, ini nanti Fani, who knows ya, Fani punya ide ingin bikin usaha dan lain sebagainya, ya ilmu daripada organisasi belajar ini menjadi sangat penting teman-teman sekalian. Ya, ini sangat penting. Atau kita jadi bagian dari satu organisasi ya. Jadi kalau anggota organisasi cuek gitu ya, kayak kita ikut koperasi, nah ya pasif aja gitu ya semuanya. Ya gimana mau maju kan gitu ya. Nah, ini kira-kira begitu teman-teman sekalian. Nah, terima kasih Fani memberikan contoh yang sangat konkret ada di depan mata itu adalah Google. Lagi-lagi teman-teman sekalian kata kuncinya adalah continuous improvement. Ya, adaptif, antisipatif gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan yang sangat cepat sekarang ini dari berbagai aspek. Gitu. Oke, thank you so much, Fani. Next siapa lagi? Fanta, ada lagi? Diksi Aski ya, Pak. Oke, silahkan. Nanti tolong dicatat ya, Fanta ya. Ini yang sudah. Ya, oke Pak, nanti saya catat. Oke. Baik, Bapak, saya izin menyampaikan pemahaman saya terkait esensi organisasi belajar. Jadi kemarin itu saya menonton video dari Michael McCord
Jadi menurut beliau, setangkap saya itu organisasi belajar suatu organisasi yang mereka itu punya kemampuan untuk terus belajar. Jadi mereka itu terus belajar dan mengembangkan organisasi mereka dengan beradaptasi dengan seluruh perubahan, misalkan kayak dengan interaksi mereka dengan lingkungan atau perubahan gaya hidup atau munculnya teknologi-teknologi canggih terbaru. Mereka ini, organisasi belajar ini, mereka punya kemampuan untuk beradaptasi dengan seluruh perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, dan juga mereka punya kepekaan untuk masing-masing dari individu di organisasi belajar itu untuk terus mengembangkan kompetensi atau pengetahuan yang mereka miliki. Nah, dalam konteks organisasi belajar ini, saya mengambil contoh, anggaplah suatu restoran makanan Indonesia, misalkan restoran soto Betawi. Jadi restoran ini tuh setelah mereka menyadari adanya teknologi baru seperti GoFood, yaitu delivery makanan online, mereka kemudian mulai menyadari fenomena ini, dan mereka juga lihat dampaknya terhadap restoran-restoran lain, seperti pelanggan tuh bisa membeli makanan di restoran mereka tanpa harus menuju ke tempat. Jadi mereka juga lebih efisien gitu dalam waktunya. Kemudian mereka di restoran soto Betawi ini kemudian mulai mempelajari seperti apa sih GoFood ini, bagaimana cara delivery-nya. Kemudian mereka juga mempelajari gimana ya biar restoran kami itu bisa mendaftar di GoFood ini, biar pelanggan-pelanggan kami bisa membeli menu kami melalui online aja gitu, nggak perlu ke tempat. Jadi mereka beradaptasi dengan teknologi tersebut, dan mereka mulai mencari tahu atau belajar bagaimana cara mereka juga bisa merespon perubahan itu dengan baik. Gitu. Yap. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah, saya senang sekali teman-teman sekalian. Berarti cukup ya. Kalau masih ada lagi nggak, Fanta, setelah ini? Saya sangat senang sekali, berarti kita memiliki satu persepsi yang sama tentang organisasi belajar. Walaupun saya hanya memberikan 2 video ya kepada teman-teman yang itu suara asli dari ahli daripada learning organization ya. Yang pertama adalah Peter Seng dan yang kedua adalah Michael Marquardt. Luar biasa teman-teman sekalian. Next week ya, saya akan tingkatkan lagi sedikit kepada teman-teman terkait dengan organisasi belajar ya, next week. Pertama, teman-teman sekalian, itu kita akan mengkaji teman-teman sekalian bicara tentang mengapa organisasi belajar itu urgent ya, atau penting. Nah, ini teman-teman sekalian, next week kita akan kaji bersama, dan saya ingin teman-teman mempelajari itu. Ya, nanti saya akan berikan. Itu ada beberapa faktor yang memungkinkan kita harus sadar nih, gitu ya, bahwa lingkungan ini berubah dan lain sebagainya. Dan tadi kata Azkia harus peka, gitu ya, antisipatif terhadap perubahan lingkungan yang harus dilakukan. Itu salah satu diantaranya adalah globalisasi. Globalisasi faktornya, kemudian ekonomi global, ya, kemudian ada perubahan teknologi, kemudian ada customer expectation, dan 4 lagi saya nggak hafal, ya, 4 lagi saya hafal. Tapi itu ada di salah satu chapter bukunya daripada Michael Marquardt. Nah, untuk teman-teman di S1, untuk memahami organisasi belajar, kita pakai framework Michael Marquardt dan sedikit dengan framework daripada Peter Seng untuk the 5th disiplinnya ya. Nah, sehingga ke depannya nanti kita akan lihat teman-teman sekalian bahwa bagaimana satu organisasi di sini satu organisasi itu melakukan perubahan dari sisi dinamika belajarnya, ya, saya sebut DB. Ya, dinamika belajarnya seperti apa dalam organisasi. Nah, untuk satu hal aspek ini tadi teman-teman sudah memberikan contoh. Ya, Akmal sudah memberikan contoh dinamika belajar yang terjadi dalam organisasi. Kemudian yang kedua siapa tadi?
Fanta? Yang kedua Bisma, Pak. Bisma tadi kan. Kemudian yang ketiga, yang keempat Azkia, yang ketiga Pani. Fani. Tadi sudah bisa memberikan. Tapi itu kebanyakan dari sisi dinamika belajar yang terjadi dalam organisasi ya, yang ini. Barusan Azkia menambahkan bagaimana terjadinya perubahan dalam organisasi dari sisi aspek teknologi. Nah, ini juga sama teman-teman sekalian ya. Dari sisi karena ada perubahan teknologi yang terjadi, maka belajar terus dari sisi penerapan teknologinya. Ya, artinya terus melakukan improvement dari sisi penerapan teknologi. Itu sisi yang kedua. Nah, tadi udah diberikan contoh oleh teman-teman. Contoh yang lain mungkin belum kelihatan adalah dari sisi teman sekalian. Yang ketiga itu adalah transformasi organisasi. Transformasi organisasi ini akan terkait bagaimana organisasi melakukan perubahan dari sisi visi, misi, gitu ya, struktur organisasi, kemudian program kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Itu pun tetap harus melakukan satu continuous improvement. Nah, nanti ke depan teman-teman akan pelajari ini ya. Lebih detailnya seperti apa, kawan-kawan sekalian ya. Kemudian dari sisi berikutnya adalah people empowerment ya, people empowerment artinya pemberdayaan orang-orang. Ini ada dua ya teman-teman. Pemberdayaan orang-orang itu yang sifatnya internal, berarti internal customer itu atau arti staffnya, karyawan langsung di dalamnya, dan yang juga eksternal ya. Nah di sini ini adalah people empowerment pun artinya bagaimana kita memberdayakan orang-orang di dalam dan di luar. Itu juga harus melakukan perubahan terus menerus. Gitu kira-kira menurut Michael Marquardt ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman sekalian itu ada 5 ya, ini baru 4. Yang terakhir itu adalah dari sisi bagaimana tadi kalau nggak salah Akmal atau Bisma ya yang menyampaikan aset yang paling penting itu adalah pengetahuan. Gitu ya, maka ada satu lagi nanti di sini yang disebut dengan knowledge management. Jadi pengelolaan pengetahuan dalam satu organisasi. Nah, semua ini teman-teman sekalian, ini sangat saling terkait satu sama lain. Nah, oleh karena itu di dalam menurut Michael Marquardt ya, organisasi belajar sebagai sistem itu subsistem pertamanya adalah learning dynamic. Dinamika belajar. Subsistem yang kedua adalah transformasi organisasi. Jadi harus berubah nih dari sisi visi misi itu nggak boleh stuck gitu. Artinya harus continuous improvement. Jadi terus menerus melakukan satu perbaikan. Dari sisi itu ya. Kemudian dari sisi people empowerment. Dinamika belajar, transformasi organisasi, people empowerment atau pemberdayaan orang, penerapan teknologi, dan juga knowledge management. Nah, ini framework yang dibuat oleh Peter Seng ya. Tapi saya kira cukup buat kita untuk memahami organisasi belajar. Oleh karena itu nanti setelah teman-teman mengerjakan proyek nanti teman-teman akan lihat ini katakanlah soto Betawi X, soto Betawi Azkia. Ya. Kayaknya Azkia orang Betawi ya, bukan? Bukan ya, soto Betawi Azkia. Nah, maka Azkia akan melakukan survei terhadap soto Betawi tersebut. Nah, ketika melakukan survei, berarti kan Azkia akan membuat kuesioner yang mengukur seberapa besar derajat dinamika belajarnya soto Azkia. Ya. Kemudian instrumen yang lain, kuesioner yang lain itu mengukur seberapa besar transformasi organisasi di soto Azkia, ya kan? Nah, gitu. Kemudian yang ketiga nanti mengukur seberapa besar organisasi itu melakukan perubahan terus-menerus terkait dengan people empowerment, pemberdayaan orang. Begitupun dari penerapan teknologi. Begitupun dari knowledge management. Misal ya, soto Betawi nggak perlu knowledge managementnya mungkin kurang, mungkin iya nggak apa-apa.
ya kan? Tapi penerapan teknologinya semakin tinggi karena adanya perubahan daripada ekonomi global, kemudian dengan teknologi tadi ya, bahwa pembelajaran sudah pembelajaran, bahwa jual menjual itu sudah bergeser dari dine in ke dine out, ya ke online gitu maksud saya, dan lain sebagainya. Dan berbagai teknologi yang digunakan. Kemudian cara mempromosikan makanan juga akan udah berubah kayak gitu ya teman-teman sekalian. Maka dari aspek knowledge management mungkin rendah ya Soto Azkia maksud saya, tapi dari aspek pemberdayaan penerapan teknologi dan pemberdayaan orang itu makin tinggi ya. Udah gunain lah, ada sosial media dimanfaatkan, kemudian ada temu darat melalui Instagram, temu udara melalui Instagram, apa namanya, ada acara program kerja tentang sharing session tentang testimoni bagaimana rasa soto Betawi itu mungkin dilakukannya tidak di tempat ya, mungkin di live Instagram atau apa kan, itu kira-kira begitu. Nah itu ide-ide seperti itulah yang membuat satu organisasi itu meningkat terus-menerus atau tidak. Sehingga kalau teman-teman nanti sudah survei, oh iya, Soto Azkia ini dari sisi dinamika belajar begini, kurangnya di aspek yang mana nih, sehingga nanti Azkia bisa memberikan rekomendasi. Dari sisi dinamika belajar sudah terjadi kayak gini, yang kurang kayak gini, rekomendasinya kayak gini. Kan gitu ya. Dari sisi penerapan teknologi sudah seperti ini, kurangnya seperti ini, rekomendasinya kayak gitu. Nah, dari sisi pemberdayaan orang, nah sudah begini gitu ya. Nah, oleh karena itu saya minta teman-teman melakukan survei kematangan organisasinya itu di 2 perusahaan untuk bisa dibandingkan. Misalnya yang satu Soto Azkia, yang satu Soto Adrin. Kira-kira begitu, atau Soto Fani. Kira-kira gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu gambaran umum tentang organisasi belajar ya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lebih dalami mengapa organisasi belajar. Ya, nanti ada 8 faktor kita pelajari. Setelah itu organisasi belajar sebagai sistem, ya, ada dinamika belajar, ada transformasi organisasi, ada pemberdayaan orang, ada penerapan teknologi dan knowledge management. Nah, tiap subsistem nanti akan kaji satu per satu. Apa yang dimaksud dinamika belajar? Apa saja yang harus berubah? Ya, cara dinamika belajar seperti apa yang membuat organisasi berubah terus menerus? Kan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat. Jadi ada 6 topik lagi nanti ya. Yang pertama adalah mengapa organisasi belajar penting. Yang kedua, organisasi belajar sebagai sistem. Yang 5-nya lagi, berarti ada 7 ya. Yang 5 lagi itu, yang pertama dinamika belajar tersendiri, transformasi organisasi tersendiri, dan seterusnya. Setelah itu kita kerjakan project sampai akhir semester ya. Berarti proyeknya teman-teman melakukan survei kematangan organisasi. Nah, mulai dari nyiapin instrumen, ngumpulin data, menganalisis data, membuat laporan dan rekomendasi. Kira-kira begitu. Nah, kelompoknya sudah kita bahas tadi, tapi mulai sekarang teman-teman sudah mulai mikirkan akan di mana survei itu dilakukan. Sama seperti mata kuliah yang tadi ya, mata kuliah yang pengembangan SDM ya pilih. Kalau pengembangan SDM kan cuma satu ya, satu perusahaan. Kalau ini kan 2 untuk dibandingkan. Nah, yang 2 ini teman-teman, 2 ini mohon nanti teman-teman pilih yang satu kira-kira yang organisasi belajarnya memang udah belajar ya, yang bagus gitu. Yang satu yang kurang gitu, supaya teman-teman bisa membedakan seperti apa bedanya antara organisasi belajar dengan organisasi yang kurang belajar. Gitu ya, kira-kira. Oke. Ada pertanyaan dari semua teman-teman? Silakan. Bapak, saya mau tanya Pak, untuk kakak 21, Kak Dea sama Kak Virus dimasukin grup juga kayak PSDM gitu? Iya, Dea sama Virus dimasukin.
ya, karena Virus itu masih lagi PL ya di KMKes itu, jadi tadi nggak bisa gabung. Dan selainnya nanti ada Kak Dea, mohon di invite ya teman-teman sekalian. Karena saya baru assign sebagai teacher ya, jadi tugas-tugas yang kalian buat belum di review dan diberikan feedback dan juga nilai ya. Tapi tadi saya lihat semuanya sudah submit dan luar biasa sudah masuk. Tapi kalau nanti teman-teman Virus dan Dea nggak sempat, nah nanti saya sendiri nanti akan gitu ya teman-teman sekalian. Tapi dari penjelasan teman-teman saya senang, itu artinya teman-teman sudah memahami betul apa yang dimaksud dengan organisasi belajar secara umum ya. Nanti detailnya kita bahas pretelin satu persatu setelah ini. Oke. Terima kasih Pak. Berarti minggu depan Zoom lagi atau LMS Pak? Asinkronis dulu ya, asinkronis dulu, Oke. nanti kita baru Zoom lagi ya. Kita pelajari dulu materinya gitu ya teman-teman. Nanti saya kasih Fanta nanti bukunya ya, saya cari lagi untuk Michael Marquardt tersebut. Baik Pak, terima kasih. Atau di ini juga ada, kalau nggak salah di perpustakaan sudah pernah saya kopikan, Building Learning Organization. Di halaman terakhir itu ada instrumennya sebenarnya yang nanti akan digunakan oleh teman-teman untuk mengukur kematangan belajar satu organisasi. Ya, saya yakin teman-teman mata kuliah ini penting buat teman-teman karena teman-teman harus juga memperbaiki diri terus-menerus gitu ya. Jadi teman-teman tuh organisasi belajar sebagai individu. Ya, dan yang dimaksud belajar itu bukan hanya sekedar kayak sekarang ya teman-teman. Kayak sekarang ini belajarnya hanya untuk mendapatkan nilai di KHS. Beda. Ya, tapi belajar sejati itu adalah seperti yang kalian pelajari di dalam mata kuliah ini ya. Beda kan? Gitu ya. Oke. Cukup Fanta, gimana? Ada lagi? Cukup jelas Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke ya. Selamat ya teman-teman sekalian menjadi calon Tapers gitu ya. Dan teman-teman menyadari bahwa dunia teknologi pendidikan memecahkan masalah belajar betul, tapi yang dimaksud belajar bukan hanya orientasinya adalah kelas. Ya, belajar seperti di schooling, tapi belajar dalam arti yang luas. Teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu next week, kita asynchronous. Ada satu chapter yang menantang untuk Anda ya, harus dipelajari tentang mengapa sih organisasi perlu belajar. Apa yang menyebabkan itu kita akan bahas minggu depan. Oke, terima kasih. Saya N ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Di pertemuan sebelumnya